bagaimana meningkatkan sikap Anda terhadap kehidupan dan diri Anda sendiri. Lihat bagaimana sikap Anda membuat perubahan kecil untuk menyelesaikan masalah besar. Sikap negatif berbahaya bagi Anda dan orang yang Anda cintai. Semakin lama Anda memiliki pandangan negatif tentang kehidupan dan diri Anda sendiri, semakin sulit untuk mengubah sikap tersebut. Namun, jika Anda ingin mengubah cara Anda melihat dunia dan diri Anda sendiri, ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan. Anda dapat mulai memikirkan kembali bagaimana perasaan Anda tentang dunia dan diri Anda sendiri, mencari cara sederhana untuk meningkatkan perspektif Anda, dan kemudian menyelesaikan beberapa masalah terpenting di dunia dan diri Anda sendiri. Metode 1. Mengamati postur. 1. Pertimbangkan kembali keyakinan Anda sekarang. Jika menurut Anda dunia adalah tempat yang buruk, Anda mungkin memiliki sikap negatif. Jadi, jika Anda dapat mengubah keyakinan Anda tentang dunia, sikap Anda akan berubah. Ingat juga bahwa kepercayaan cenderung lebih subjektif dan hal yang sama dapat dilihat dengan berbagai cara. Jadi cobalah mencari tahu bukti apa yang bertentangan dengan kepercayaan di kepala Anda. Misalnya, jika menurut Anda dunia ini adalah tempat yang buruk, Anda dapat menghabiskan 2 jam mencari tahu bagaimana orang saling membantu memenuhi kebutuhan mereka. 2. Jelajahi pemikiran Anda tentang dunia. Pikiran negatif Anda tentang dunia dapat menyebabkan Anda berperilaku seperti ini, dan itu dapat menentukan hasil dari berbagai situasi. Pikiran negatif Anda bahkan dapat berbentuk nubuatan, dan sikap negatif Anda semakin kuat setiap kali salah satu prediksi Anda menjadi kenyataan. Gejala ini disebut self-prognosis. Contoh prediktabilitas diri adalah jika menurut Anda dunia ini dingin, berarti tempat, diri Anda, dan orang lain juga dingin. Akhirnya orang menjadi dingin dan jahat kepada Anda. Anda dapat menafsirkan tindakan mereka sesuai dengan pandangan dunia Anda, yang memperkuat sikap Anda. 3. Bertanggung jawab atas sikap Anda. Anda sepenuhnya mengendalikan apa yang Anda pikirkan tentang dunia ini. Cobalah untuk mengingat prinsip ini dan gunakan untuk keuntungan Anda. Pada akhirnya, Anda juga bertanggung jawab atas sikap Anda dan tidak dapat menyalahkan orang lain atas pendapat Anda tentang mereka atau keadaan Anda. Ingatlah bahwa meskipun Anda mungkin tidak dapat mengubah situasi, Anda dapat mengubah cara Anda menanggapinya dengan memilih sikap yang tepat. 4. Sadarilah fokus Anda. Dalam arti tertentu, banyak realitas sebenarnya subjektif, seperti apakah Anda menikmati apa yang Anda lakukan atau tidak. Banyak hal bergantung pada pemikiran yang Anda tekankan dan fokuskan. Misalnya, jika Anda tidak menyukai pekerjaan Anda mungkin berpikir buruk, pekerjaan ini payah dan tidak ada gunanya, namun, Anda juga dapat melihat secara positif situasi yang sama dan berpikir, senang sekali saya masih bisa bekerja dan mendapatkan uang untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga saya. Bayangkan Anda hidup dalam kelaparan dan tanpa makanan. 5. Lakukan sampai hatimu membuatnya. Bagian dari sikap berasal dari melihat Anda beraksi. Ini dikenal sebagai teori persepsi diri dan dilakukan dengan menarik kesimpulan tentang sikap dari mengamati perilaku sendiri. Misalnya, sebuah studi menemukan bahwa orang cenderung memiliki sikap yang lebih baik terhadap agama ketika Anda berfokus pada kegiatan keagamaan mereka di masa lalu. Jadi jika Anda ingin meningkatkan sikap hidup dan diri sendiri, Anda bisa berhasil dengan terus berperilaku seperti yang Anda inginkan. Do it until you can bisa menjadi cara yang ampuh untuk memperbaiki sikap Anda. Metode 2. Lakukan perubahan kecil. 1. Tetapkan tujuan yang masuk akal. Menetapkan tujuan yang sulit dicapai dapat memperkuat sikap negatif terhadap dunia, seperti B terlalu sulit, tidak adil, badai selalu melawan Anda, DLL. Menetapkan tujuan yang mustahil juga dapat menghancurkan motivasi Anda.
Alih-alih menetapkan tujuan seperti saya akan melakukan yang terbaik dalam setiap mata pelajaran semester ini, cobalah tujuan seperti saya akan melakukan yang terbaik di kelas, atau daripada menjadikan cita-cita menjadi musisi terkenal. Anda bisa menjadikannya cita-cita untuk berolahraga secara teratur. 2. Lihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar. Gagasan bahwa bakat dan kemampuan Anda tidak tetap dan tidak dapat berubah menghalangi Anda untuk belajar dan tumbuh dari kesalahan Anda. Anda dapat menggunakan kekuatan pemikiran ini untuk meningkatkan keterampilan Anda dan membangun hal-hal positif dalam hidup Anda. Jika Anda melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, Anda akan lebih optimis ketika menghadapi kegagalan dalam hidup. Misalnya, jika Anda tidak mendapatkan nilai bagus di sekolah, alih-alih memarahi diri sendiri dan menyebut diri Anda bodoh, katakan, "Saya tidak melakukan sebaik yang saya harapkan. Tetapi saya dapat berbicara dengan guru saya tentang apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Dapat meningkatkan catatan saya." Istilah 3. Senyum. Jika Anda merasa sulit untuk mengembangkan pandangan positif tentang kehidupan dan diri Anda sendiri, cobalah untuk tetap tersenyum. Paksa diri Anda untuk tersenyum sebentar setiap hari saat Anda merenungkan hidup Anda dan diri Anda sendiri. Penelitian menunjukkan bahwa ada korelasi antara otot wajah dan tingkat emosi seseorang. Biasanya kita bahagia lalu tersenyum, tapi kita juga bisa tersenyum dulu baru bahagia. Jika Anda membutuhkan bantuan untuk tersenyum, cobalah membentuk senyum Anda dengan menekan dua ujung pensil di dekat setiap sudut bibir Anda. Memegang pena di antara gigi Anda membuat Anda tersenyum. 4. Lihatlah orang-orang di sekitar Anda. Ketika kita melihat hal-hal di sekitar kita, kita belajar sesuatu yang luar biasa. Jadi, dapatkan inspirasi dari orang-orang di sekitar Anda, apa yang mereka lakukan, biografi mereka, atau kisah hidup orang yang Anda temui. Cobalah untuk menemukan kualitas unik dan inspiratif pada setiap orang yang Anda temui. Saat Anda memperhatikan sikap seseorang tentang kehidupan dan dirinya yang membuat Anda terkesan, cobalah untuk meniru aspek sikapnya yang paling Anda sukai. 5. Lakukan semuanya dengan mata kanan. Terkadang peristiwa kecil dalam hidup dapat membuat suasana hati Anda buruk atau meningkatkan sikap negatif atau pesimis dalam diri Anda. Namun, coba ingat gambaran besarnya bahwa peristiwa kecil ini hanyalah bagian-bagian kecil. Misalnya, jika baju favorit Anda rusak saat dicuci, tanyakan pada diri sendiri apakah Anda masih akan marah minggu ini atau minggu depan. Peluangnya tidak terlalu bagus karena, secara keseluruhan, itu tidak terlalu penting. 6. Amati dan lepaskan self-talk negatif. Berbicara negatif tentang diri Anda berarti mengikuti kata-kata yang tidak terucapkan di kepala Anda. Terkadang cara Anda berbicara dengan diri sendiri tidak masuk akal atau mungkin karena kurangnya pengetahuan. Cobalah untuk memperhatikan self-talk yang negatif dan salah untuk menghilangkannya dari kepala Anda. Misalnya, jika Anda terus mengatakan pada diri sendiri bahwa Anda tidak berharga karena seharusnya sudah lulus sekarang, tanyakan pada diri sendiri beberapa pertanyaan berikut. Mengapa Anda tidak mendapatkan gelar sarjana itu ketika sebagian besar teman Anda membuat Anda tidak berharga? Mengapa universitas disamakan dengan harga diri? Bukankah pengalaman kuliah Anda merupakan pelajaran berharga? Aku akan melakukan yang terbaik. Apakah semua ini berkontribusi untuk menjadikan Anda seperti sekarang ini? Alih-alih, gunakan bahasa positif untuk membingkai ulang berbagai hal. Cobalah ini bahkan jika Anda tidak ingin bersikap positif. Alih-alih mengatakan, "Saya tidak akan pernah berhasil," bingkai pikiran Anda dengan cara yang lebih positif dengan mengatakan, "Saya akan melakukan yang terbaik" atau "Saya akan melakukan yang terbaik." Metode 3. Atasi masalah besar. 1. Maafkan kesalahan orang lain. Tidak ada yang sempurna dan ada orang yang akan menjatuhkan Anda dari waktu ke waktu. Perbaiki pandangan hidup Anda dengan mencoba memaafkan.
Dengan memaafkan orang lain, Anda memicu emosi negatif, dan juga baik untuk kesehatan fisik. Ada beberapa hal yang perlu Anda pertimbangkan untuk memaafkan. Setiap orang membuat kesalahan dari waktu ke waktu, termasuk Anda. Cobalah untuk mengingat kapan terakhir kali Anda melakukan apa yang orang lain lakukan terhadap Anda. Ini memudahkan Anda untuk melihat orang yang bersalah kepada Anda dan memaafkannya. Menawarkan pengampunan adalah untuk keuntungan Anda dan bukan hadiah untuk orang lain. Ini adalah sesuatu yang dapat memberi Anda kedamaian dan keuntungan. Cari manfaat tersembunyi di balik pelanggaran yang ada. Meski kelihatannya kontroversial, cobalah mencari sisi baiknya, yaitu temukan sisi baiknya di balik kerugian yang Anda rasakan, misalnya untuk membuat Anda lebih tangguh di masa depan. Ini bisa menjadi cara ampuh untuk memaafkan seseorang. Ingatlah bahwa pengampunan membutuhkan waktu, pengampunan tidak segera. 2. Jangan memikirkan masalah hidup. Jika Anda terlalu memikirkan sesuatu yang tidak Anda sukai, memiliki sedikit uang, merasa terlalu gemuk, terlalu lemah atau tidak dihargai, ada kemungkinan Anda akan membawa ketidakbahagiaan dan ketidakpuasan ke dalam hidup Anda. Semua ini bisa disebabkan oleh proyeksi diri yang percaya bahwa Anda akan menjadi negatif, dan Anda akan menjadi, atau karena Anda merasa tertekan dan percaya bahwa Anda tidak akan berubah, atau karena perenungan yang dipenuhi dengan emosi negatif. Alih-alih, cobalah untuk fokus pada sesuatu yang positif dalam hidup Anda atau ubah menjadi lebih baik. Anda juga dapat menangkal perenungan dengan membiarkan hal-hal di luar kendali Anda, atau dengan memikirkan skenario terburuk dan bertanya pada diri sendiri apakah Anda dapat mengatasinya. Jawabannya mungkin ya. Dan itu akan membantu Anda untuk tidak terlalu memikirkannya. Misalnya, bayangkan Anda tidak menyukai sesuatu tentang diri Anda yang tidak dapat Anda ubah, seperti ukuran tubuh Anda. Anda dapat melepaskan pikiran-pikiran ini dengan mengingatkan diri sendiri, karena saya tidak dapat mengubah ukuran saya, tidak ada gunanya memikirkannya. Saya lebih suka fokus pada hal-hal yang dapat saya ubah, seperti kepercayaan diri atau selera humor saya. Tanda petik. 3. Lihatlah ke masa depan. Hindari menghabiskan terlalu banyak waktu untuk memikirkan masa lalu, karena itu adalah masa lalu. Jika Anda marah tentang tindakan atau peristiwa di masa lalu, Anda dapat bertanya pada diri sendiri bagaimana Anda dapat menggunakan pengalaman itu untuk menjadi lebih baik di masa depan tanpa berurusan dengan masa lalu. Sebaliknya, cobalah untuk menciptakan masa depan yang Anda inginkan. Cobalah untuk mengingat bahwa peluang besar yang Anda lewatkan di masa lalu tidak masalah karena masih ada peluang lain. Ingatlah juga bahwa Anda tidak dapat mengubah masa lalu, tetapi Anda dapat mengubah masa depan Anda. Bukankah jauh lebih masuk akal untuk memikirkan tentang apa yang dapat Anda ubah daripada apa yang tidak dapat Anda ubah? 4. Budayakan bersyukur. Rasa syukur ini meliputi rasa syukur dan kesadaran bahwa masih ada hal-hal baik di luar diri kita. Mempraktikkan rasa syukur baik untuk kesehatan fisik dan mental Anda dan dapat meningkatkan hubungan Anda masih ada hal-hal baik di luar diri kita. Mempraktikkan rasa syukur baik untuk kesehatan fisik dan mental Anda dan dapat meningkatkan hubungan Anda. Semua ini dapat membantu Anda meningkatkan pandangan hidup Anda. Untuk menumbuhkan rasa syukur, Anda dapat buat jurnal dan tuliskan beberapa hal yang Anda syukuri setiap hari, menulis surat terima kasih dan mengirimkannya ke seseorang. Fokus pada niat orang tersebut, bukan hasil yang diamati. 5. Berlatih perhatian. Menjadi penuh perhatian berarti menyadari pikiran, perasaan, sensasi, dan lingkungan Anda saat ini dan menerimanya tanpa menghakimi. Penelitian menunjukkan bahwa melatih mindfulness dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental serta membuat orang menjadi lebih welas asih di masyarakat. Ini semua adalah upaya penting untuk meningkatkan harga diri. Untuk melatih kesadaran, Anda dapat perhatikan sekelilingmu, mendengarkan suara napas Anda,
Fokuskan dengan hati-hati pada sensasi yang Anda dapatkan dari melihat, mencium, mendengar, DLL dan hal-hal yang Anda alami. Terimalah pikiran dan perasaan Anda tanpa menghakiminya, mengakui bahwa itu nyata, dan kemudian beralih ke pikiran atau perasaan lain. 6. Relawan dan membantu orang lain. Penelitian menunjukkan bahwa mendukung orang lain melalui pekerjaan sukarela dapat membantu mengembangkan citra diri yang positif. Ini mungkin karena membantu orang lain memberi seseorang rasa martabat dan prestasi. Lakukan pencarian online atau jelajahi koran lokal Anda untuk menemukan peluang untuk terlibat dalam proyek di komunitas Anda. 7. Terima bentuk tubuh Anda. Orang terus-menerus dibombardir dengan pesan media tentang citra tubuh ideal yang tidak realistis. Anda merasa semakin sulit menerima bentuk tubuh Anda. Menerima dan mencintai diri sendiri adalah bagian penting untuk meningkatkan pandangan hidup Anda. Untuk menerima tubuh Anda dengan lebih baik, Anda dapat hentikan diet dan makan secara normal. Saat Anda menurunkan berat badan, perilaku Anda memberi tahu Anda bahwa ada sesuatu yang salah dengan Anda dan ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Alih-alih berdiet, makanlah makanan normal, makan hanya saat lapar, makan makanan seimbang dan olahraga agar tetap sehat. Fokus pada siapa Anda secara keseluruhan, bukan hanya seperti apa penampilan Anda. Ingatlah bahwa Anda adalah individu unik yang lebih dari sekadar bentuk tubuh Anda. Anda memiliki kepribadian yang unik, semangat, kisah hidup dan cara memandang dunia, itulah sikap Anda. Hormati penampilan orang lain. Jika Anda mendapati diri Anda menilai orang lain secara negatif berdasarkan penampilan mereka, Anda mungkin juga menilai diri Anda sendiri. Cobalah untuk menerima orang lain sebagai individu yang unik dan ingatlah bahwa penampilan Anda dapat memberi Anda penilaian instan. Kesan Anda tentang seseorang mungkin tidak benar untuk orang lain seseorang.